Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Nasana. Saya berasal dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali terkait gangguan pada psikiatri atau psychiatry disorder, di mana yang akan saya bahas nantinya di sini ada gangguan kecemasan atau ansietas, kemudian gangguan tidur, dan drug prescribing pattern atau generalized anxiety disorder in hospital. Kemudian kita masuk ke yang pertama, yakni ada gangguan kecemasan atau ansietas, di mana kejadiannya lebih dari 50% dengan kecemasan, gangguan depresi, penyalahgunaan zat, dan cedera otak traumatik. Itu gejala yang tumpang tindih dapat menyebabkan ketidakpastian diagnostik. Kemudian etiologinya, kelainan di beberapa area fungsi otak berinteraksi menjadi penyebab kronis tersebut gangguan. Gen potensial termasuk yang mempengaruhi 5-HT, dopamin atau DA, dan glutamat. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan patofisiologinya, di mana patofisiologinya bisa disebabkan karena biologis, frustasi dan kegagalan, trauma, penyakit, faktor predisposisi, dan faktor presipitasi. Kemudian dari biologis bisa menyebabkan imbalance neurotransmitter sehingga menyebabkan ansietas. Kemudian dari frustasi dan kegagalan serta trauma bisa menyebabkan presisi negatif pada hipokampus sehingga menyebabkan ansietas. Kemudian penyakit, kemudian merangsang talamus di otak sehingga menyebabkan neurokortek dan amigdala. Dari neurokortek tidak ada yang dialami sehingga menyebabkan ansietas. Kemudian di amigdala menyebabkan emosi negatif sehingga menyebabkan ansietas. Kemudian dari faktor predisposisi menyebabkan ke IT, ego, dan super ego serta menyebabkan imbalance yang menyebabkan insecure sehingga menyebabkan ansietas. Kemudian dari faktor presipitasi menyebabkan keancaman menuju ke hipokampus, ke gas superareal, norepinefrin sehingga tekanan darah menjadi naik, nadinya meningkat sehingga menimbulkan waspada dan curiga sehingga menyebabkan ansietas. Kemudian gambaran kliniknya di sini ada gejala instruksi, gejala penghindaran, dan gejala hiperokular. Di mana gejala instruksi contohnya ingatan trauma yang berulang-ulang atau mengganggu. Gejala penghindaran contohnya menghindari percakapan, menghindari orang, ketidakmampuan untuk mengingat. Kemudian untuk gejala hiperokular seperti konsentrasi menurun, mudah terkejut, insomnia. Kemudian tujuan terapinya di sini ada tujuan tambahan, tujuan jangka pendek, di mana tujuan tambahannya untuk perbaikan kecacatan psikiatri bersamaan kondisi ketahanan dan kualitas hidup dengan tujuan jangka panjang. Kemudian jangka pendeknya pengelolaan PT50 adalah penurunan gejala inti, misalnya pengalaman berulang-ulang yang mengganggu penghindaran dan hipersausal. Farmakoterapinya bisa menggunakan antidepresan terapi. Evaluasi terapinya untuk detail tentang memantau antidepresan untuk pemantauan tanda-tanda kekambuhan atau penarikan diri, sering diperiksa 3-6 terapi. Kemudian yang selanjutnya ada gangguan tidur, di mana pengertiannya adalah salah satu gejala termuat dalam diagnostik dan statistical manual of mental disorder. Etiologinya terganggu neurotransmitter serotonin dengan gangguan regulasi hormon kortikal hipotalamus, pituitary adrenal cortical axis atau CHPA. Dan patofisiologinya, tubuh memberikan respon terhadap stresor dengan melakukan mekanisme hipotalamus, pituitary axis. Kemudian hipotalamus menghasilkan kortikopin, relaksasi hormon. Kemudian yang merangsang hipofisis hormon atau ACTH. ACTH dilepaskan ke dalam aliran darah yang menyebabkan korteks terjadinya kelenjar adrenal yang melepaskan hormon kortisol. Kadar kortisol yang kemungkinan merangsang sistem saraf simpati sehingga menyebabkan kondisi terus terjaga. Kemudian ada gambaran klinisnya, mengantuk berlebih atau jatuh tertidur pada siang hari, tidak ditemukan gejala mikrolepis, tidak ditemukan adanya kondisi neurologis. Kemudian tujuan terapinya untuk mengobati, memperbaiki keluhan tidur yang mendasari, mengkonsolidasi tidur, meningkatkan fungsi siang hari dan kantuk, dan menghindari efek samping dari terapi tertentu. Dan farmakoterapinya bisa menggunakan benzodiazepin hipnotik, benzodiazepin reseptor agonis, miscellaneous agent. Kemudian yang selanjutnya ada drug prescribing pattern atau generalized anxiety disorder in hospital, di mana pengertiannya kecemasan merupakan keadaan emosi yang umumnya disebabkan oleh persepsi nyata atau bahaya yang dirasakan mengancam keadaan individu. Etiologinya didiagnosis banding gangguan kecemasan meliputi medis dan psikiatri,
penyakit, dan obat-obatan tertentu. Didasarkan pada interaksi antara kombinasi faktor-faktor termasuk kerentanan. Patofisiologinya, di mana abnormal di beberapa sistem neurotransmitter termasuk norepinefrin dan asam gamma aminobutyric acid, serotonin atau 5-HT, dopamin, faktor pelepasan kortikotropin dan kolesitokin, amigdala, struktur lobus temporal, memainkan peran penting dalam penilaian rangsang rasa takut, dan respon yang dipelajari terhadap rasa takut hipotalamus adalah area utama untuk mengintegrasikan neuroendokrin dan otonom tanggapan terhadap ancaman. Gejalanya di sini ada gambaran klinisnya, ada gejala psikologis, kognitif, gejala fisik. Kemudian tujuan terapinya untuk mengurangi kepastian dan durasi gejala kecemasan untuk meningkatkan secara keseluruhan berfungsi. Tujuan jangka pendeknya, tujuan jangka panjangnya kita adalah remisi dengan sedikit atau tanpa kecemasan gejala, tidak ada gangguan fungsional dan peningkatan kualitas hidup. Farmakoterapinya bisa menggunakan spesial populasi, treatment obat alternatif, buspiron terapi, benzodiazepin terapi, antidepresan terapi. Kemudian evaluasinya untuk pengurangan frekuensi, durasi, dan keparahan gejala kecemasan dan peningkatan fungsi. Kemudian gangguan kecemasan umum adalah skala yang dapat dinilai oleh pasien, digunakan untuk screening dan pemantauan perbaikan gejala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.